Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang iddah ya. Kita ketahui bahwa iddah adalah masa tunggu seorang perempuan setelah dicerai oleh suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya. Sekaligus pada masa ini pula ketika seorang perempuan dicerai oleh suaminya, maka si suaminya boleh rujuk kembali atau kembali kepada ikatan pernikahan tanpa harus akad baru selama talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i ya, atau talak yang bisa dirujuk. Kaitan dengan iddah ini Syekh Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini ya, penulis kitab Kifayatul Akhyar, menjelaskan bahwa yang disebut dengan iddah itu ismun limuddatin ma'dudah tatarabbasu fiha al-mar'ah liya'rifa bara'ata rahimaha. Jadi iddah adalah masa tertentu yang ditunggu oleh seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya ya. Wadzalika yahsulu bil wiladah, dan masa iddah itu berakhir bil wiladah wa bil ashhur awil aqra ya. Jadi pada definisi ini disebutkan diantara hikmah adanya iddah perempuan ini untuk mengetahui kosongnya rahim perempuan yang diceraikan. Selain tentunya ada waktu ya bagi kedua belah pihak, suami atau istri yang bercerai, untuk kembali rujuk atau melanjutkan ikatan perkawinan. Wadzalika yahsul bil wiladah. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan bahwa iddah itu berakhir dengan kelahiran ya. Yang iddahnya disebut dengan iddah hamil ya. Wabil ashhur ya. Ada juga yang disebut dengan iddah syuhur atau iddah bulan ya, awil akro. Ada juga yang disebut dengan iddah kuru ya. Selanjutnya secara global wanita yang menjalani masa iddah itu terbagi menjadi dua keadaan ya. Yang pertama, wanita yang menjalani masa iddah karena ditinggal wafat oleh suami. Dan yang kedua, wanita yang menjalani masa iddah bukan karena ditinggal wafat atau yang biasa disebut dengan cerai hidup ya. Baik yang sudah bergaul suami istri maupun yang belum. Nah, apabila kita lihat kembali masing-masing kedua keadaan tadi terbagi lagi ya. Pertama, dalam keadaan hamil, dan kedua tidak dalam keadaan hamil ya. Tadi dilihat dari sisi suaminya ya, ada yang meninggal, ada juga yang tidak meninggal dan menceraikan ya. Kemudian dilihat dari keadaan si istri yang diceraikannya, ada yang dalam keadaan hamil, ada yang tidak dalam keadaan hamil ya. Nah, dalam kondisi yang tidak hamil pun terbagi lagi sebetulnya ya. Ada yang sudah haid, ada yang tidak haid ya. Dengan memperhatikan beberapa keadaan tadi, maka wanita yang menjalani masa iddah itu terbagi menjadi 6 kondisi ya. Yang pertama, wanita yang ditinggal wafat suami dan dalam keadaan hamil ya. Yang pertama. Yang kedua, wanita yang ditinggal wafat suami dan tidak dalam keadaan hamil. Yang ketiga, wanita yang dicerai suami dalam keadaan hamil. Yang ketiga ya. Yang keempat, wanita yang dicerai suami tidak dalam keadaan hamil ya. Sudah pernah bergaul suami istri dan sudah atau masih dalam keadaan haid. Yang kelima, wanita yang dicerai tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah bergaul suami istri ya, dan belum haid
atau sudah berhenti haid. Dan yang keenam, wanita yang dicerai namun belum pernah bergaul suami istri, ya. Hanya saja oleh para ulama bagian terakhir ini seringkali tidak dimasukkan ke dalam pembagian utama wanita yang beriddah, ya. Nah, kita urai satu-satu. Tadi keadaan wanita yang ditinggal wafat suami dan dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah hingga melahirkan, ya. Tidak ada bedanya apakah kelahirannya kurang, ya, atau lebih dari masa iddah kuru, ya, atau iddah syuhur, ya, maupun tidak, ya. Misalnya seminggu setelah ditinggal wafat suaminya, sang perempuan yang ditinggal wafat melahirkan, ya, maka habislah masa iddahnya. Hal ini berdasarkan pada keumuman makna ayat yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadhna hamlahunna, ya. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita yang ditinggal wafat suami dan tidak dalam keadaan hamil atau keadaan hamil namun bukan dari suaminya yang meninggal, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Tidak ada perbedaan antara wanita yang belum haid, masih mengalami haid, ya, atau sudah berhenti haid atau yang disebut dengan menopause, ya. Pun tidak ada bedanya apakah sudah pernah bergaul suami istri atau belum. Hal ini berdasarkan ayat yang menyatakan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, ya, yatarubasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Ya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau yang disebut beriddah, ya, selama 4 bulan 10 hari. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 234. Kemudian yang ketiga, keadaan wanita yang dicerai suami dalam keadaan hamil, maka iddahnya sama seperti yang ditinggal wafat tadi, ya, itu cerai wafat, yaitu sampai melahirkan, ya. Yang keempat, wanita yang dicerai suami tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah bergaul suami istri dan sudah, ya, atau masih haid, maka iddahnya adalah 3 kuru, ya, atau 3 kali masa suci dalam pandangan mazhab ulama Asy-Syafi'i. Sebagaimana dasarnya yaitu surah Al-Baqarah surah kedua ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, ya. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu selama 3 kuru, ya. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Berikutnya kelima, ya, keadaan yang kelima, wanita yang dicerai tidak dalam keadaan hamil, ya, sudah pernah bergaul suami istri dan belum haid atau sudah menopause, maka iddahnya adalah selama 3 bulan sebagaimana ayat yang menyebutkan wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur wallai lam yahidna, itu, ya, sebutkan. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan, ya. Ini yang kemudian disebut dengan iddah syuhur atau iddah dengan hitungan bulan, yaitu selama 3 bulan, ya. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, yang belum haid, ya, atau yang sudah menopause, maka iddahnya dengan 3 bulan, dengan catatan bulan yang menjadi patokan perhitungan adalah bulan Hijriyah, ya. Yang keenam, wanita yang dicerai namun belum pernah bergaul dengan suaminya, maka tidak ada iddah sama sekali, sebagaimana dasarnya firman Allah yang menyebutkan
Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddah. Itu ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah, gitu ya. Dalam surah Al-Ahzab ya, surat ke-33 ayat 49. Demikian penjelasan tentang masa iddah ya perempuan dengan beberapa keadaan yang disebutkan di atas. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.